Kriuk, kriuk, kriuk. Siapa sih yang bisa nolak nikmatnya keripik singkong? Cemilan sejuta umat ini bukan cuma enak, tapi juga jadi ladang cuan yang gede banget. Nah, kali ini kita dolan ke Gebang yuk. Ke pabrik keripik cinta Mas Hendro yang udah berdiri sejak 2008 dengan omset miliaran tiap bulannya. Uniknya, proses masaknya masih pakai tungku kayu bakar. Harga keripiknya mulai dari Rp5.000 aja. Ingin tahu bagaimana bisa sukses? Yuk ikuti kita ke Keripik Cinta Mas Hendro. Kali ini kami sudah bertemu dengan seorang bapak pengusahawan berjaya, yaitu Bapak Hendro, seorang pengusaha keripik cinta. Langsung saja kita akan melakukan sesi wawancara bersama Bapak Hendro. Bisakah Bapak perkenalkan diri dan ceritakan sedikit bagaimana awal mula Bapak memulai usaha ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya sendiri, Mas Hendro, yang lebih akrab dipanggil Mas Hendro karena memang keripik cinta itu namanya keripik cinta Mas Hendro. Keripik cinta Mas Hendro ini sudah berdiri sejak tahun 2008. Jadi kira-kira sekarang ini sudah 17 tahun. Tapi mulai itu bukan langsung di sini. Kami mulai dengan jualan keliling dulu awalnya. 4 tahun pertama kami jualan keliling dari sekolah ke sekolah, dari pajak ke pajak. Baru di tahun ke-4 akhir itu saya mulai coba buka kios kecil. Itu pun tanahnya masih numpang. Ada 3 tahun numpang. Kami mulai beli sedikit dan alhamdulillah sekarang di tahun ke-17 kita sudah punya rest area sendiri, dan juga sudah punya ladang singkong dan kebun pisang sendiri, tapi belum semuanya, masih sebagian. Halo semua, kami mau mengikuti proses pembuatan keripik cinta. Nah, ini diajarin oleh ibu-ibu cara mengupas ubi. Ya. Jadi usaha si keripik cinta ini tadi, singkongnya ini beberapa bagian itu menanam sendiri, Pak? Ya, dulu awalnya beli semua, tapi karena penting menjaga kualitas dan kepastian kesediaan bahan baku, kita mulai coba dari mulai menjalin kemitraan sama petani. Ada yang ngontrak tanah juga, ada yang beli tanah sendiri. Jadi sekarang kira-kira 50% itu sudah dari ladang sendiri gitu. Lanjut ya Pak, pertanyaan yang kedua. Kenapa usaha Bapak ini diberi nama Keripik Cinta? Ada nggak cerita di balik nama Keripik Cinta ini, Pak? Iya, ini memang selalu selalu mengundang pertanyaan memang. Sebenarnya dulu awal saya buat Keripik Cinta ini namanya keripik Maknyos. Kalau nggak salah saya 3 tahun pertama itu Maknyos namanya. Tapi ketika itu saya pernah diajak ikut pelatihan kayak workshop gitu di Bandung. Di sana ketika giliran saya mempresentasikan tentang UMKM yang saya bawa itu, saya punya pengalaman jelek nih. Ketika ikut pertama kali di acara itu, teman-teman semua mentertawakan saya karena informasi yang kurang jelas. Saya hadir itu hanya bawa keripik 1 plastik kresek, padahal yang lain itu sudah bawa pakai kemasan bagus. Ada yang datang pakai mobil box, saya hanya bawa 1 kresek. Jadi ketika presentasi saya kepikirannya saya nggak mau kalah nih gitu. Maka ketika ada yang nanya, kenapa keripiknya bisa lebih rapuh dari kerupuk? Kebetulan sebelum saya itu ada yang presentasi kerupuk dan kebetulan nggak gitu rapuh gitu. Jadi saya spontan jawab, kami membuatnya dengan cinta gitu. Jadi kan semuanya pada ketawa nih gitu kan. Saya jelaskan maknanya itu bahwa kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, dari mulai proses tanam, panen, produksi sampai penjualannya itu
kami penuh perhatian gitu. Jadi sejak itu kawan-kawan manggil saya itu bukan lagi Mas Hendro, tapi Cinta gitu. Jadi pulang-pulang saya ganti pelangnya jadi keripik cinta gitu. Saya kira itu. Wah, luar biasa sekali ya cerita Pak Hendro dalam membangun bisnisnya. Bagaimana nih teman-teman? Ada yang pengen coba nggak keripik cintanya? Nyam-nyam. Lanjut ya Pak, pertanyaan berikutnya. Kira-kira menurut Bapak berapa banyak keripik singkong yang terjual dalam sehari? Untuk hari ini ya, hari ini itu memang kami lagi ada penyusutan nih. Sejak tol itu mulai beroperasi, produksi kami tinggal 50% dari yang sebelumnya. Tapi sekarang ini kira-kira plastiknya itu satu hari lebih kurang 50 kilo plastiknya. Tapi kira-kira satu plastik itu 1 kilo itu bisa sampai 300 bungkus lah gitu. 50 sampai 70 kilo itu plastiknya gitu. Ya, kalau ubi aja sekarang satu hari tinggal 2 ton. Lain pisang, lain jajanan yang lain, dan ada juga beberapa jajanan yang kami jualkan yang punya UMKM. Jadi di depan itu ada kira-kira 60 UMKM yang barangnya dijualkan di sini juga, selain yang kami buat sendiri gitu. Wah, berarti banyak ya jajanan yang dijual di keripik cinta ini. Selain dari produk sendiri, Pak Hendro juga menjual jajanan dari UMKM lain. Nah, pekerja-pekerja di sini tak hanya membuat keripik singkong saja, tetapi mereka juga membuat keripik pisang, peyek, ceker ayam, dan lain-lain. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya yang kami ingin tahu. Selama menjalankan usaha ini, pernah tidak Bapak mengalami masa sulit atau terjatuh? Bagaimana cara Bapak mengelola itu untuk bangkit gitu? Ya, kendala itu tentunya banyak sekali ya. Dari mulai awal, karena 17 tahun ini bukan masa yang sebentar. Dari mulai penolakan pasar, ke kendala bahan baku, tenaga kerja, alam, kemudian tim kerja, tapi beberapa hal yang kami rasa berat itu ada. Misalnya dulu di awal-awal itu orang menganggap bahwa ketika mulai laris itu kita pakai plastik, kita pakai lilin, katanya kita pakai pesugihan. Saya mengambil inisiatif ketika itu karena orang curiga dengan proses produksinya, maka kita buatnya langsung di depan publik. Dulu kan awalnya tidak gorengnya di depan gitu kan, tapi karena orang banyak yang curiga kenapa rapuh, ini ada apa sebenarnya gitu kan. Jadi saya bilang kita buat kebijakan gorengnya langsung di depan pelanggan. Yang kedua, ketika orang belum banyak kenal, saya dulu mengambil inisiatif memperbanyak bagi-baginya gitu. Dulu jujur sebelum orang mau singgah kemari, saya dulu terinspirasi dengan Dodoleria. Bagaimana satu hari itu bisa penuh orang singgah. Saya kepengen kali cemana nantinya di keripik cinta itu orang mau singgah, bus-bus singgah, orang yang lintas singgah. Maka ketika mulai ada yang singgah, saya mengucapkan terima kasih dengan memberikan bonus keripik, kemudian teh, kopi. Bahkan sekarang karena sudah berjalan dan bertahan, saya mulai membagikan nasi gratis dan juga teh kopi gratis kepada pelanggan dan masyarakat sekitar. Karena saya yakin dengan melakukan ini semakin banyak orang yang tahu. Lanjut Pak, pertanyaan saya. Bagaimana Bapak menjaga hubungan dengan para karyawan agar tetap kompak? Ini rahasia perusahaan sebenarnya. Tapi baik untuk sebagai pengetahuan buat kita berbagi pengalaman. Yang pertama memang kita tidak hanya bicara di batas waktu kerja saja. Misalnya ketika karyawan itu punya musibah atau punya acara keluarga, sebisanya kita melibatkan diri sehingga hubungan itu akan terasa lebih mengikat gitu. Yang kedua memang memberikan kepercayaan penuh kepada karyawan itu juga merupakan salah satu cara yang saya kira lebih tidak repot gitu. Kasih tanggung jawab, kasih batasan,
tapi tetap diawasin, tetap juga dipantau gitu. Kali ini kita bersama dengan Bapak siapa? Pak Madan. Oh, dengan Bapak Madan semuanya. Bapak sebagai apa? Ini bagian angka-angka. Bagian angkat-angkat. mobil lah. Oh iya iya. Bapak asalnya dari mana, Pak? Oh saya asli, kalau saya suku Aceh, bukan mana. Pantes tampan ya. Bapak sudah berapa tahun, Pak? di sini? Ini udah tahun kelima tuh. Oh, udah lama. Tahun kelima saja. Ini komandan saya Bang Andi. Ini senior saya. Tapi dari tadi memang. Iya. Ini tamu lah ya, pengunjung kayak adik awak nih. Udah Malaysia udah ada. Jakarta ada juga. Udah agak. Kenal lah. Pernah juga Udah, Pak, ambil. udah terbang Jakarta. Sekarang udah, masih ada Malaysia. Malaysia, luar negeri. Udah, ada juga ada Inggris. Oh iya yang ada. kemarin tuh. Sampai ke Malaysia. Malaysia, Jakarta. Pokoknya kalau Indonesia ada mungkin dari Jakarta lah ya, dibilang ya. Oh yang jelas Medan Sumut udah jelas. Oh, udah Medan Sumut sama Medan, Sumut sama Aceh udah jelas. Itu pasti. Apa harapan Bapak untuk keripik cinta ke depannya, Pak? Wah, kalau harapan saya terhadap keripik cinta ini kan harapan masa depan nih. Karena ini adalah sesuatu yang memang bagian dari hidup saya nih. Maka yang pertama itu keripik cinta ini bisa tetap bertahan dengan kondisi zaman yang semakin modern. Dan saya berharap ke depannya kami juga bisa mengimbangi maunya pasar. Menyesuaikan dengan selera pasar dan meningkatkan teknologi pengolahannya. Dan yang juga kami inginkan keripik cinta ini bisa membumi di Indonesia dan di luar negeri. Saya kira itu. Selanjutnya Pak, kalau ada anak muda yang ingin memulai usaha, kira-kira pesan apa yang ingin Bapak sampaikan? Tentang anak muda ini menyangkut saya dulu ya. Saya dulu memang selain punya minat, saya dulu banyak mendapat dukungan dari pemerintah, kawan-kawan, senior tentang motivasi berwirausaha. Saya menyarankan kepada anak muda, usaha ini beda dengan kerja. Usaha ini tidak menunggu waktu, tidak menunggu waktu pendaftaran, tidak menunggu waktu selesai kuliah, tidak menunggu sudah tamat kuliah atau sudah menikah. Dunia usaha ini terbuka kapan saja. Bahkan saya dulu memulai usaha itu ketika saya masih sekolah SD. Saya sudah mulai beternak ikan cupang, saya sudah mulai pelihara ayam, saya sudah mulai bertanam kates, bertanam nenas, saya juga sudah buat manisan. Artinya dunia usaha itu terbuka kapan saja. Saran saya segera mulai, gunakan waktu yang ada. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Kami sangat penasaran gitu. Apa saja yang sudah bisa Bapak dapatkan dari usaha keripik cinta ini Pak? Kan kami melihat nih Pak, di belakang kita ada ternak kambing, di sebelah kita ada pohon pisang, di sana juga ada sapi. Apa saja Pak kira-kira Pak? Sejak saya menggeluti keripik cinta ini, saya memang mendapatkan banyak hal nih. Yang pertama, ketika awal COVID-19, ketika kita menganggap bahwa ini adalah musibah dunia, kami mencoba berpartisipasi dengan membuat kantin gratis. Ketika itu rencananya hanya sebulan, tapi ketika habis sebulan kami coba sampai 3 bulan. Ketika habis 3 bulan juga masih aman, kami bisa berjalan walaupun yang lain pada tutup. Kami lanjut sampai COVID itu habis. Ketika COVID habis juga kami ngerasa bahwa kenapa ketika COVID kita bisa, setelah COVID kok nggak bisa. Maka sekarang kantin gratis itu tetap berjalan. Dan kemarin ketika berjalannya kantin gratis itu, kami kan mulai kewalahan mengadakan ikan. Saya berinisiatif ketika itu buat perahu. Tanpa terasa perjalanan buat perahu ini, selain mencari ikan buat kantin gratis, sekarang malah kita punya beberapa perahu, bahkan lebih 10. Yang kedua, ketika keripik cinta ini mulai punya banyak limbah kulit ubi yang nggak dipakai itu, kita mulai buat gaplek. Nggak terasa kita punya usaha buat gaplek.
Dan setelah kita punya gaple, kita kemarin coba beternak. Nggak terasa sekarang kita punya ternak sapi dan kambing, dan alhamdulillah dari ternak itu kita punya layanan akikah. Kita juga punya stok kambing dan domba buat kurban. Kita juga bisa buat kegiatan susu kambing gratis buat masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya kita juga mencoba memenuhi kebutuhan kita dengan nanam singkong, nanam pisang, dan alhamdulillah sekarang kita juga punya kebun pisang dan kebun singkong. Saya kira ini adalah berkah di balik kegiatan Keripik Cinta itu. Dan alhamdulillah sekarang kantin gratis itu tetap buka sudah hampir 6 tahun. Jadi 24 jam kita menyiapkan makan minum gratis buat masyarakat sekitar dan juga pengunjung. Baik, itu tadi ya sesi wawancara dari kami kepada Bapak Hendro yang sangat menginspirasi bahwasanya bisa dari usaha yang kecil dengan penuh kesabaran, ketelitian, kita bisa menjadi pengusahawan yang berjaya, pengusahawan yang besar gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pada ngapain tuh? Yuk kita kepoin. Halo semuanya. Sekarang kami berada di usaha Keripik Cinta Mas Hendro yang berada di Gebang. Nah, setelah kami sampai sini, kami menemukan fakta baru nih guys, yaitu Bapak Hendro mempunyai usaha lain, yaitu usaha peternakan. Ada peternakan kambing dan peternakan sapi. Nah, ini menghasilkan susu. Di sini kami ingin mencoba memerah susu. Mari ikuti kami. Ayo. Ternyata Pak Hendro ini memiliki peternakan sapi dan juga kambing, teman-teman. Lihat tuh Bila, lagi asik banget dia merah susu. Ikut dong Bil. Hahaha. Udah yuk, kasih ya. Makasih sapi. Dapat satu. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah mengunjungi Keripik Cinta Mas Hendro. Seru banget ya. Mulai dari berbincang-bincang dengan Pak Hendro, melihat proses pembuatan keripik, hingga memerah susu sapi. Wah, asik banget ya. Kapan-kapan kita kesini lagi yuk. Buat teman-teman semua, jangan lupa berkunjung ke Keripik Cinta Mas Hendro. Lokasinya ada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bye-bye, terima kasih. Sampai jumpa lagi.